dengan Pak Ditami ya. Oke, kali ini saya cuma pengen coba sharing, berbagi info pengalaman waktu kemarin menggunakan set damper, loss damper atau apalah itu, pokok ada dampernya lah. Kebetulan di Malang sendiri kita ngadain kelas SD Maxtone kelas ya. Jadi SD Maxtone kelas itu baik SD, Bimek, loss damper atau plug and play yang lainnya maksimal mesin tune series semua bisa pakai. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara rinci ya basic setup dari Pak Ditami yang saya pakai artisan kemarin. Ini ya teman-teman ya, mobilnya. Oke, kunci dari set damper itu sendiri itu kalau menurut saya itu sebenarnya ada di konstruksi mobil itu sendiri. Jadi teman-teman banyak sih part-part untuk depan, stabilizer depan belakang, menggunakan rem apa untuk depan belakang tengah, banyak sekali. Cuma kalau saran saya gunakan dengan sebagaimana mestinya, karena apa, itu sangat berpengaruh lagi untuk lompatan ataupun belokan mobil itu sendiri guys. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas dari depan ya. Kayak kemarin menggunakan ini ya, untuk steroller atasnya saya menggunakan dari multi roller ya. Saya ada spoiler ini dari Aero Haemon, dan untuk bawahnya saya menggunakan stick. Kemarin saya menggunakan roller kanan pakai karet ya, sedangkan untuk kirinya ringless guys ya. Ini saya menggunakan tiang AO. Kenapa tiang AO? Karena kalau misal saya menggunakan odrat, untuk pergerakan dampernya ini agak terhambat, sedangkan kalau untuk AO masih oke lah. Cuma kemarin saya nggak pakai damper ya untuk di depan. Bahkan kalau bisa dilihat kemarin saya menggunakan damper sangat dikit sekali, tengah cuma damper galon ini, kantor kecil ya, belakang damper koin, depan nggak ada. Karena kenapa? Sebenarnya penggunaan damper yang terlalu banyak itu mobil itu jadi berat, otomatis akan menggunakan atau konsumsi dari baterainya itu akan sedikit boros. Karena mobil berat otomatis larinya pun juga akan berat. Memang lompatannya bisa pendek atau bisa kita atur dari lompatannya, tapi sangat berpengaruh sekali dari berat mobil itu sendiri. Dan sedikit informasi aja ya buat teman-teman ya, sebenarnya kunci balapan kalau menurut saya sih ada di kita mau ngejar di belokan atau ngejar di lompatan. Kalau kita mau ngejar di lompatan, kalau menurut saya loh ya, pakai damper untuk lompat jauh, lompat pendek itu apa ya, nggak pas gitu loh. Karena kenapa? Kalau kita mau lompat jauh atau lompat pendek itu sebenarnya kuncinya bukan damper, kuncinya itu sebenarnya di ini loh, di ground ya teman-teman ya. Kuncinya itu sebenarnya di ground clearance dari mobil itu sendiri. Ini ya, jadi gini, kalau mau lompat jauh mobil kan harus enteng, ya sudah kita los rem aja. Kalau mau lompatnya itu agak ke atas ini ya, itu bukan berarti atas ditambahi damper, tapi gunakan rem belakang. Banyak sekali pilihan rem ya teman-teman ya, ada rem pink, ada rem biru, dan fungsinya pun itu beda-beda. Ada yang untuk benar-benar pengeremannya kurang, ada yang remannya keset, itu beda-beda. Itu untuk fungsinya. Kalau untuk rem belakang itu fungsinya untuk mobil yang agak pas di slope atau di lompatan itu nggak gitu loh, nggak ke atas lah, bisa lompat ke atas. Terus kalau teman-teman mau mencari lompatan yang menuki ya, kalau tempatan yang menuki itu bukan berarti damper depannya ditambahi berat atau belakang dikurangi, depan ditambah damper. Aduh, kalau menurut saya itu akan apa ya, nggak pas gitu loh, mobil akan semakin berat. Kalau mau nyari lompatan nuki itu sebenarnya banyak sekali pilihan.
bisa teman-teman mengandalkan dari stick depan ini sendiri, ya, dari rem depan. Dan juga kuncinya itu ada di corona. Pemilihan corona itu juga sangat penting, karena untuk lompatan ilmu STB sih ini yang saya pakai. Untuk lompatan datar biasa itu saya biasa menggunakan pink atau pink semua. Kalau menggunakan oren itu lompatnya kan jauh, depan oren belakang oren, depan pink, terus depan oren, belakang pink, itu sangat sekali mengaruh untuk mau lompat atas atau lompat ke turun. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sekedar informasi aja sih. Terus kenapa saya menggunakan rem? Banyak sekali kemarin saya lihat di beberapa postingan teman-teman yang lain itu ada yang menggunakan apa ya? Ada menggunakan busur, ada menggunakan stick atau apalah itu. Kalau saran saya, kenapa gunakanlah bawah ini rem. Kenapa rem 19? Ini loh teman-teman. Sebentar ya, saya cari stick yang 13 19 dulu. Nah, contohnya gini. Kalau saya menggunakan stick yang 19, nah ini ya, pasti akan sekitaran segini. Jadi bawahnya ini akan lebih panjang. Atau menggunakan busur. Sebentar, saya cari dulu teman-teman. Kebetulan agak jauh ya. Oke ya. Intinya kalau busur bawah itu kita mengurangin lebar bawahnya itu sempit, bukan yang lebar. Karena kenapa? Kalau bawahnya lebar, otomatis itu akan waktu kita lompatan ya, lompatan gini nih, bukan gini, ini akan sangat sekali ngefek ini ya. Jadi kalau teman-teman di sini tuh lebar, ini pasti akan nyantol trek ini loh. Otomatis apa? Kalau nyantol trek ya lontang. Jadi saran saya lebih baik menggunakan bawah itu menggunakan stay 19 dari rem ya, dari rem 19. Nah, kalau teman-teman mau cari lompatan nuki tadi, itu sebenarnya depan jangan ditambahin sama rem. Kenapa sama rem? Kalau rem itu juga akan menghambat laju dari mobil itu sendiri. Ya teman-teman ya. Daripada menggunakan rem, mending kalau saran saya depan ini tambahin spacer sekitar 0,5 atau yang spacer 1 mili ya. Jadi ground akan lebih ke bawah. Jadi groundnya ini bisa lebih ke bawah lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita misal di slope, ini akan nempel. Jadi mobil akan lebih menuki sih. Itu kalau saya. Jadi saran saya, depan kalau mau nurunin ground atau untuk mengerem jangan menggunakan rem, tapi diturunin aja groundnya ini, sticknya sendiri ya. Dan lebih ke brakeless lah, mengurangi penghambatan. Terus kenapa saya menggunakan atas ini multi stay ya, multi stay roller? Kenapa? Karena banyak pilihan. Khususnya gini. Kenapa saya menggunakan multi stay? Di sini untuk lubang roller di sini, di bawahnya kita bisa mengatur derajat mobil itu sendiri. Kalau saya menggunakan atasnya ini stick, bisa sebenarnya kita menggunakan stay angle, tapi kekuatan chassis itu sendiri ya, kalau tanpa tumpuan di sini itu akan lebih lemah. Karena kenapa? Kalau menggunakan stick 19 ini di atas, ini kuncinya cuma ada di sini, langsung di sini sama di sini. Jadi sangat masih lemah lah kalau menggunakan stick. Tapi kalau pakai multi stay itu masih oke lah. Nah, terus kenapa saya kemarin pakai menggunakan multi stay roller ini juga? Ini karena saya ngejar di tikungan ya. Karena stay semakin lebar, itu tikungan juga semakin kencang. Saya menggunakan kemarin stay 13 ini ya, menggunakan stay depan 13. Jadi di tikungan dia kencang. Karena kemarin kebetulan lompatannya lurus, masuk langsung di track, jadi masih aman lah. Nah, terus ada informasi lagi buat teman-teman, kalau teman-teman ngejar tikungan, gunakanlah multi stay roller ini sih kalau menurut saya. Dan satu sisi apa, ini pun juga aman. Ini loh teman-teman, sisa space di sini tuh aman. Kalau kita menggunakan busur,
itu di sininya masih agak busur atau full ya. Ini masih ada sisa kalau di sini. Nah, ini loh. Ini kalau kita pakai depan di sini, ini tuh masih ada sisa. Dan itu akan nempel di track ya. Jadi akan ya ngerem juga untuk di tikungan. Kita mengejar di tikungan tapi ada pengeremannya sisa dari busur itu sendiri. Buat apa gitu loh kalau saya. Nah, itu kalau teman-teman kalau mau ngejar di tikungan. Kalau balapan ngejar di lompatan, dia ngejar lompatannya tapi tikungannya tikungannya kurang kesit, tapi mau main lompat jauh, teman-teman jangan menggunakan multi stay ini, tapi menggunakan dari Super X atau 15242. 1542. Kenapa saran saya menggunakan itu? Karena di situ juga ada tumpuan bautnya di sini. Jadi untuk pengaturan derajat masih oke. Ya, pengaturan derajat dari roller itu sendiri masih oke. Dan kalau pakai FRP atau HG dari Super X itu posisi rollernya dia di 19. Dia bisa nempel nanti rollernya bukan di sini ya, tapi di sini. Di posisi sasis ini sendiri. Ini sebenarnya konsep yang saya gunakan untuk STO. STO kenapa? Kita cari lompatan yang jauh. Lompatan yang jauh, tapi waktu seketika masuk di track itu langsung masuk. Karena kenapa? Lompatan jauh, resikonya kalau lompatan jauh posisi depan kita lebar, itu pasti akan nyantol di track. Nah, kalau nyantol di track, pendaratannya kurang mulus, ya sudah, bablas, kelontang lah. Jadi kalau mengejar di lompatan, itu gunakan dari FRP atau HG dari Super X sasis ya. Kode itemnya 15242. Itu kalau menggunakan untuk mau nyari di lompatan. Tapi dia pasti tikungannya kalah sama ini. Sama multi roller ya. Itu saya jamin tikungannya pasti lebih kencengan ini. Oke. Terus kenapa saya menggunakan spoiler ini atau Aero Haemon dulu awal-awal banget ya. Saya tahu ini fungsinya cuma buat apa sih? Cuma buat pajangan. Ternyata enggak. Ini tuh juga fungsi teman-teman. Ya, saya harap penjual-penjual di luaran sana jangan menggoreng harga inilah. Kemarin saya lihat terakhir banyak yang jual 60, padahal saya dapat dulu cuma 45 ini. Fungsinya kenapa? Konsepnya gini. Ini dapat ilmu sih. Kemarin sharing sama teman di Jember, Novan atau Dexter ya. Kunci spoiler di depan itu untuk lompatan nuki. Ya. Kalau di belakang itu lompatan akan gini, berdiri. Jadi spoiler ini teman-teman bukan cuma untuk panjangan. Ini salah satu cara mengurangi penggunaan damper, ya udah menggunakan ini. Jadi sewaktu kita lompat mobil ini akan menggunakan yang namanya Aero Haemon ya. Ini ada pengaturan udaranya, jadi dia langsung bisa turun gini, celekik. Nah gitu, jadi lebih enak. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini fungsi, bukan cuma buat panjangan aja sih teman-teman ya. Oke, itu kalau dilihat dari depan konstruksinya. Jadi saya kemarin mengejar tikungan karena lompatannya bagus, lompatannya panjang tapi masih nggak nyantol di trek ataupun lurus. Jadi saya ngejar lagi di tikungan. Makanya saya kenapa kemarin menggunakan dari menggunakan multi roller. Dan oh ya, satu sisi kalau menggunakan multi stay ini posisi rollernya ini sangat kuat ya teman-teman ya. Karena kenapa? Ada titik ini loh. Di sini saya bisa menggunakan kancingan di sini. Nih. Sini ya. Kelihatan nggak? Di sini nih. Ini ada kayak di sini ada baut. Ini juga ada penguat lagi. Ya. Ini ada penguat lagi. Di sini juga ada. Di sini juga bisa. Jadi kenapa? Bukan berarti kita mau jualan murah atau baut ya. Tapi depan kalau menurut saya dia harus kokoh. Karena kenapa? Kalau depan ini lembek, pasti dia akan lebih mengerem di trek. Karena kenapa? Belokannya dia akan membang mundur gini ya. Ya udah, otomatis nggak stabil menurut saya, kurang kenceng. Ngapain kita mengejar tikungan tapi di sininya lemah.
Dan kemarin saya di sini ya saran saya sih selalu gunakan dari tiang AO, karena kenapa, lebih kuat, lebih tahan lama lah daripada baut pipih biasa atau cap screw atau apapun itulah, masih recommended pakai tiang AO. Oh iya, satu lagi teman-teman, saya pengen berbagi informasi lagi masalah penggunaan dari depan ini tadi ya. Kalau teman-teman mengejar tikungan itu gunakan ini ya, menggunakan tikungan ini, mengejarkan ini. Kalau mengejar lompatan tadi menggunakan super X. Nah, terus satu lagi, posisi apa ya, kalau teman-teman mau lebih ke situ lagi, posisi roller sama ban ini ya, jarak antara roller sama ban itu kalau lebih jauh, yang lebih jauh ini ya, itu dia akan lebih stabil. DIC pun pasti akan lebih stabil juga tikungan. Nah terus kalau posisi roller ini dekat sama ban, itu dia ngejar tikungan lebih gesit. Kalau mau lebih dekat dengan ban, itu gunakan dari busur atau fully tadi. Cuma ya itu tadi resikonya kalau menggunakan fully, di sini masih ada sisa dari setik itu sendiri, jadi akan mengurangi pengarahan. Tapi lompatan dia jauh dan dia lebih ke situ lagi karena posisi lebih dekat dengan ban. Tapi penggunaan busur, salah satu penggunaan busur, dia tikungan lebih kesit, kelemahannya di IC nya nanti agak kesulitan. Oke teman-teman ya, itu tadi kita bahas konstruksi mobilannya Pak D Tamiya ya dari depan. Kalau teman-teman senang, suka, silahkan like dan jangan lupa subscribe, share, dan komen di kolom komentar di bawah ya. Next saya akan bahas dari belakang kita udah, belakang, mesin, dan tengah. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya. Di sini saya bukan berarti menggurui, mengajari, atau sok hebat atau banyak pengalaman lah. Di sini saya cuma sekedar berbagi pengalaman, berbagi informasi ke teman-teman. Kalau senang atau suka ya monggo dipakai, kalau enggak ya monggo terserah. Pokok jangan lupa subscribe channel Pak D Tamiya dan jangan lupa add juga IG Pak D Tamiya, link akan saya cantumkan di bawah. Oke, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you guys sudah menonton. Tetap sehat, jaga selalu protokol kesehatan. See you.